Dua orang anggota klub motor gede ditahan di Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah keduanya mengeroyok anggota TNI. Ya, insiden ini terjadi setelah pengendara moge tak senang ditegur anggota TNI yang motornya nyaris terserempet. Video amatir ini merekam seorang pria yang menjadi korban pengeroyokan di kawasan Tarok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang terjadi Jumat petang kemarin. Dalam video terekam beberapa anggota klub motor gede Harley Davidson memukul korban yang ternyata adalah seorang anggota TNI berpangkat Serda. Menurut kepolisian, insiden ini terjadi setelah rombongan motor Harley Davidson asal Bandung tengah melakukan perjalanan di kota Bukit Tinggi. Dalam perjalanan, beberapa anggota konvoi tertinggal dan saat menyusul rombongan konvoi nyaris menyerempet sepeda motor yang dikendarai Serda Yusuf dan Serda Mistari. Tidak senang diingatkan, beberapa anggota klub moge mengeroyok anggota TNI yang tidak berpakaian dinas itu. Asalnya dari kota Bandung. Tujuannya sini Tujuannya dia melakukan touring dari Bandung menuju ke Sabang, KM0. Kemudian dari KM0 kembali lagi ke Bandung. Ada berapa banyak semuanya Pak yang konvoy? Yang kami amankan di sini 13. Karena kita tahu bahwasanya kota Bukit Tinggi jalan kecil. Jadi ketika mereka lewat minta prioritas, mungkin motor kecil pelap atau pelapor ini mungkin sudah memberikan jalan, tapi mungkin dari arah sebaliknya mungkin padat, jadi merasa sudah memberikan jalan kok masih pengen ngasih jalan lagi, sehingga inilah ketersinggungan, kemudian mengejar, kemudian menyetop salah satu kendaraan seperti tersangka, kemudian adu mulut. Kemudian adu mulut ya terjadilah 170. Korban pun melaporkan peristiwa pengeroyokan yang menimpanya ke kepolisian. Sejumlah anggota klub moge yang ikut konvoi itu pun dimintai keterangan di Mapolres Bukit Tinggi. Pemeriksaan dilakukan hingga dini hari tadi. Mereka kemudian menyatakan permintaan maaf atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan kepada Kodim 0304 Agam. Minta maaf kepada prajurit Kodim 0304 Agam dan seluruh prajurit TNI atas pengeroyokan pada anggota TNI di Bukit Tinggi. Akibat insiden ini, dua anggota klub moge asal Bandung ini ditahan dan dijerat pasal 170 KUHP. Sudah kami lakukan pemeriksaan hingga pagi sampai dengan jam 5 pagi. Jadi sesuai dengan alat bukti dan keterangan saksi, jadi yang kami periksa sebanyak 6 orang. Jadi 2 yang memenuhi unsur pasal 170 KUHP. Dan 2 orang ini inisialnya yang pertama adalah MS, umur 49 tahun, dan yang kedua adalah B, inisial B, dengan umur 18 tahun. Kedua orang ini sudah langsung kami masukkan ke rutan Polres Bukit Tinggi. Proses hukum terhadap insiden ini pun akan terus dilanjutkan karena polisi telah memiliki bukti yang cukup untuk menjerat kedua pelaku. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Dua orang anggota klub motor gede ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap 2 anggota TNI berpakaian sipil di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berikut kami rangkumkan kasusnya untuk Anda. Bagaimana kabar dari kasus pengeroyokan yang dilakukan anggota klub motor gede terhadap anggota TNI? Kita langsung berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi, AKP Hairul Amri Nasution. Selamat sore Pak Hairul Amri Nasution. Kami ingin tahu Pak sebenarnya apa yang menjadi pemicu sehingga begitu arogan semena-menanya pemukulan yang dilakukan oleh anggota klub motor gede ini terhadap anggota TNI? Baik, selamat sore. Pertama saya menjelaskan dulu bahwasanya
kemarin telah terjadi suatu peristiwa penganiayaan secara bersama-sama pada pukul 16.40, yaitu bertempat di Jalan Raya depan konter Parodipo, Kecamatan Gugu Panjang, Kota Bukit Tinggi, yang mana pelaku pengeroyokan tersebut adalah dari rombongan dari motor Harley Davidson AOG. Terus yang menjadi korban pada kejadian tersebut adalah anggota ATM yang sedang melaksanakan tugas. Untuk kaitannya, untuk proses penanganan perkara tersebut, kami telah menerima laporannya tadi malam pukul 21.00, yang mana laporan tersebut dilaporkan oleh komandannya kepada kami, dan kami melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti, yang mana setelah kami analisa dan kami kumpulkan seluruh barang bukti yang ada, termasuk video dan jaket yang digunakan di dalam kejadian tersebut, kita langsung melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi, yang mana 2 saksi tersebut adalah anggota kepolisian Polres Bukit Tinggi yang ada di TKP pada saat itu untuk melerai kejadian tersebut. Untuk saksi dari masyarakat sendiri ada 4, dan saksi dari rombongan Harley tersebut 2. Kemudian berjalan proses penyidikan, sementara hasil penyidikan kami dapat kami tetapkan 2 orang tersangka, yaitu nama berinisial B, yang kedua berinisial MS, yang mana perannya tergambarkan dengan jelas seperti keterangan saksi dan yang terdapat di dalam rekaman video tersebut. Baik. Pak, sebenarnya apa yang memicu pelaku ini melakukan pengeroyokan? Mereka ini cekcok, adu mulut karena apa, Pak? Jadi begini, pada saat rombongan iring-iringan ini sudah berlalu, ada 21, yang lain itu sudah duluan, yang 10 tertinggal. Nah, yang 10 ini tertinggal, namun ya pada di jalan ini sebenarnya dari anggota Kodim tersebut sudah minggir, namun kembali lagi di situ terjadi kemacetan, sehingga pas di TKP itu bertemunya antara korban dengan pelaku. Pada saat itu tanpa banyak basa-basi, langsung saja pengemudi Harley ini, rombongan Harley ini langsung saja melakukan aksinya, pemukulan kepada anggota TNI tersebut. Pak Hairul, kami ingin tahu sebenarnya kalau untuk rute touring dari rombongan Moge ini dari mana ke mana, Pak, sebenarnya tujuannya, Pak? Kalau berdasarkan keterangan mereka, rute touring ini ke mereka kalau tidak salah kemarin keterangannya itu berasal dari Padang menuju ke Kota Bukit Tinggi. Namun sebelum ke Kota Bukit Tinggi mereka ke Kelok 9 dulu, setelah Kelok 9 baru di Bukit Tinggi dan beristirahat di Novotel. Oke, Pak, sejauh ini sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tadi juga Bapak mengatakan sudah ada 6 orang saksi yang diperiksa. Bagaimana dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut? Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sementara kami masih bisa menetapkan 2 orang tersangka tersebut karena berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan bukti dari petunjuk dari video rekaman yang kami peroleh, peran dari yang 2 tersebut tergambarkan dengan jelas dan didukung oleh keterangan saksi. Maka itulah kami menetapkan yang berdua atas inisial B dengan inisial MS selaku tersangka. Itu hanya sementara. Kemungkinan untuk bertambahnya tersangka mungkin nanti kami bisa lebih update, karena kami sampai saat ini masih menganalisa, karena ada beberapa video. Dari hasil video yang kami analisa sebanyak 5 video kemarin, dengan didukung dengan keterangan saksi dengan visum yang terlihat secara kasat mata, maka kami sementara menetapkan baru 2 tersangka. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut, kami akan update informasi tersebut atau kami akan konfirmasi tentang penambahan tersangka dari insiden atau kejadian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut. Pak Hairul, lalu bagaimana, Pak, dengan kendaraannya? Apakah semua kendaraannya disita oleh pihak kepolisian?
Karena dugaannya kan indikasinya semuanya juga terlibat. Satu komunitas dalam turun yang sama, tujuan yang sama. Jadi begini perlu saya jelaskan kenapa itu motor kita amankan semua di sini. Mengingat motor tersebut adalah motor yang cc-nya di atas, maka kita kumpulkan seluruhnya di Polres untuk dicek satu persatu terkait dengan surat-surat kelengkapan dari kendaraan tersebut. Baik, termasuk dengan surat-surat motornya, apakah mungkin ada temuan surat-surat yang ilegal begitu, Pak? Sementara saya untuk melakukan pengecekan surat-surat tersebut, saya berkoordinasi dengan Kasat Lantas Polres Bukit Tinggi, yang mana saya minta bantuan untuk mengecek satu persatu yang kita amankan, bukan disita ya, kita amankan sementara 14 unit, yang mana itu terdiri dari 13 unit Harley Davidson dari berbagai macam jenis, kemudian yang satu itu adalah X-Max. Nanti untuk pengecekan lebih lanjutnya ada sama Kasat Lantas, sudah kita koordinasikan, sedang proses satu-satu tentang surat-surat tersebut. Pak Hairul, kita tahu bersama bahwa ketika pengendara motor gede ini tentu bukan orang sembarangan. Kalau mengenai latar belakang, Pak, latar belakang yang ikut pada rombongan ini, yang juga terlibat pengeroyokan ini, kita ingin tahu latar belakangnya apa, Pak? Untuk latar belakang sendiri dari rombongan yang tertinggal 10 orang ini, dari rombongan yang sebelumnya, ini latar belakangnya rata-rata ada yang pelaku pengusaha dan ada salah satunya adalah pelajar, yang lainnya rata-rata wira swasta pengusaha. Baik, kami mendapatkan informasi bahwa ini kedua pihak kabarnya sempat sudah menempuh jalan damai, tapi proses hukum tetap berjalan begitu, Pak? Jadi kami jelaskan kembali, kalau masalah urusan perdamaian itu mungkin di antara kedua belah pihak, mungkin dari pihak TNI dengan rombongan. Namun kalau sudah ada dilaporkan kepada kita laporan polisi, ini adalah suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana tersebut harus kita proses secara hukum dan sesuai dengan prosedur. Walaupun ada kata-kata damai, namun ini adalah suatu tindak pidana, maka proses tersebut akan berlanjut sampai ke pengadilan nanti. Mungkin itu. Hingga hari ini Pak Hairul, kita tahu kondisi korban bagaimana Pak Hairul Anang? Untuk sementara kondisi korban sekarang yang keduanya dirawat inap di RSC. Kebetulan tadi malam kita mendampingi korban juga di RSC. Kondisi yang kedua korban tersebut, yang pertama itu adalah saudara Yusuf mengalami pusing, kemudian yang saya lihat tadi malam ada bengkak di kepala bagian belakang, kemudian di bagian punggung ada memar. Kemudian yang satu lagi, saudara Mistari, dia terlihat secara kasat mata, bibirnya pecah sebelah kanan, atas dan bawah. Baik, terima kasih. Sementara kondisi korban itu. Baik, terima kasih Pak Hairul Amri Nasution, AKP Hairul Amri Nasution, Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi sudah memberikan informasi kepada pemirsa TV One.